Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas PGMI 3C yang beranggotakan Ibnu Awaludin, MEK Ramadhani, Gita Fatmala, Ima Nurjannah, Sri Suryati Armadani, Tria Amanda, dan Tria Wulandari, serta Siti Soleha. Nah, pembahasan kali ini yaitu mengenai paradigma baru pendidikan kewarganegaraan, di mana perlu ditekankan bahwasannya kami akan membahas tentang bagaimana pengembangan pendidikan demokrasi. Nah, langsung saja kita bahas. Udin S. Winata Putra tahun 2002 menjelaskan bahwa paradigma baru pendidikan kewarganegaraan yaitu mengembangkan pendidikan demokrasi. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa pembentukan karakter bangsa atau Nation and Character Building sebagai amanat dari Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam rangka itulah, pembangunan karakter bangsa kini kembali dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak dan memerlukan pola pemikiran atau paradigma baru. Nah, sebagaimana yang diketahui bersama bahwa negara demokrasi yang dibangun dan dikembangkan di negara Republik Indonesia adalah negara yang dibangun dari kehendak seluruh rakyat, diatur dan dilaksanakan oleh rakyat, serta untuk kepentingan rakyat. Nah, dari penjelasan tadi, itu merupakan dari hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi yang demikian ini sudah tertuang dalam naskah konstitusi kita, terutama pada tujuan nasional kita yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rumusan tujuan nasional tersebut secara harfiah menunjukkan kepentingan rakyat dan bangsa. Namun, tujuan nasional tersebut secara hakikat hingga kini belum juga terwujud secara optimal. Dengan kata lain, demokrasi yang bermakna dari, oleh, dan untuk rakyat tersebut belum tercapai. Seyogyanya negara demokrasi adalah negara yang mampu mengakhiri dan mengatasi segala kepentingan pribadi, golongan, primordialisme, serta sistem otoriter. Segala kekuatan dan kepentingan harus diprioritaskan untuk rakyat. Dengan kata lain, terwujudlah masyarakat adil dan makmur. Inilah perlunya pendidikan demokrasi. Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis harus terus dikembangkan, dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan. Dengan demikian, kehidupan yang demokratis akan terwujud. Menurut Udin S. Winata Putra tahun 2002 menjelaskan bahwa tugas PKN dengan paradigma barunya mengembangkan pendidikan demokrasi mengemban 3 fungsi pokok, yaitu yang pertama mengembangkan kecerdasan warga negara atau civic intelligence. Kita ambil contoh misalnya, yang pertama mampu memahami tata hukum, dan yang kedua mengerti dan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua yaitu membina tanggung jawab warga negara atau civic responsibility. Kita ambil contoh yaitu mampu melakukan segala hak dan kewajiban atau bela negara, berhak mendapatkan pendidikan, dan rasa aman dari ancaman dan gangguan. Dan yang ketiga yaitu mendorong partisipasi warga negara atau civic participation. Kita ambil contoh, adapun langkah-langkahnya yaitu
Yang pertama, memperkuat narasi solidaritas sosial, gotong royong, dan empati masyarakat. Yang kedua, mengembangkan ruang untuk mengelola partisipasi masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dan yang ketiga yaitu penguatan jejaring struktur. Adapun kecerdasan warga negara yang dimaksud di sini yaitu kecerdasan warga negara yang dikembangkan adalah bukan hanya dalam dimensi rasional, melainkan juga dalam dimensi kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Sehingga paradigma baru PKN bercirikan multidimensional. Selanjutnya, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang dimaksud di sini yaitu tanggung jawab warga negara adalah kesadaran dari masing-masing warga negara bahwa mereka memiliki kewajiban sebagai warga negara yang harus dipikulnya, dan bukan hanya menuntut hak warga negara semata. Dan yang ketiga yaitu partisipasi warga negara. Nah, maksudnya dari partisipasi warga negara di sini yaitu keikutsertaan warga negara dalam membangun dan memajukan negara. Semua warga negara mampu memberikan respon yang positif untuk memajukan dan membangun negara. Nah, itulah tadi tentang paradigma baru pendidikan kewarganegaraan, khususnya pada pengembangan pendidikan demokrasi. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bisa memberikan manfaat dan pelajaran yang baru untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya guys. Bye bye.